Oke semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Muhajir, saya dari MI 3D, Manajemen Informatika. Ya, kalau teman-teman udah ngeliat video sebelumnya ya, kita udah membahas sedikit tentang jaringan komputer ya. Dan di situ kita banyak memakai yang namanya IP. Nah, tapi kan di video sebelumnya itu saya baru menjelaskan sedikit kenapa bahwasanya IP itu nggak bisa pakai IP awalnya, kayak misalnya range-nya 1 sampai 26. Nah, sebenarnya itu di IP itu ada 0 sampai 27, tapi 0 nggak bisa kita pakai. 27 juga nggak bisa kita pakai. Kenapa sih nggak bisa dipakai? Ya, nah di video ini kita akan menjelaskan secara mudah ya, cara buat ya kita masih sama belajar. Jadi cara mudahnya, kenapa sih itu nggak bisa dipakai dan penyebutannya itu apa sih sebenarnya? Nah, langsung aja kita buka notepad. Boom. Ya, bisa kita di sini nih. Ini udah gue buatin ya, udah saya buatin tabelnya di sini ya. Maaf ya sampai kita. Dan di bawahnya ada penjelasan sedikitnya. Pertama, ini network nih adalah IP pertama yang paling depan. Semisal kalau range-nya 1 sampai 62, sebenarnya itu 0 sampai 63, tapi dikurangin 2. 0 itu untuk network dan 63 itu untuk broadcast-nya. Jadi apa sih penjelasannya? Pertama, IP network. IP network itu adalah sebuah subnet yang berfungsi sebagai entitas jaringan. Jadi tidak bisa digunakan untuk perangkat. Nah, jadi ini nih, 10.10.0 itu tuh adalah alamatnya. Yang dimana ya ini nih dari 1 sampai 62 itu alamatnya ini yang digunakan. Jadi dia nggak bisa dipakai alamatnya karena ini sebagai alamat seluruh ini. Jadi dia nggak bisa dipakai sebagai IP sebuah perangkat gitu, nggak bisa, karena akan terjadi error gitu. Nah, yang kedua yang nggak bisa kita pakai juga adalah broadcast. Apa sih broadcast itu nih? IP broadcast adalah alamat terakhir dalam sebuah subnet yang dipakai untuk mengirim data ke semua host. Nah, jadi ini berfungsi untuk mengirim semua data ke host. Misalnya IP 10.10.1 ingin mengirim ke 10.10.2, maka 63 ini berfungsi sebagai pengirimnya gitulah ibaratnya. Maaf ya kalau salah gitu. Mungkin teman-teman juga bisa nyari lagi, dan kalau ada yang salah nanti di penjelasan saya bisa komen di komentar aja. Oke, kita lanjut aja. Jadi udah tahu ya bedanya IP network itu kenapa nggak bisa dipakai, IP broadcast itu nggak dipakai, dan definisinya apa ya. Nah, kalau kita udah tahu definisinya, ya kita langsung mulai ya pembuktian aja lah ya, karena yeping itu yeping lagi. Kita hanya kalau teori doang tanpa pembuktian itu nggak akan terasa benar gitu ya. Nah, nanti juga di akhir mungkin saya akan berikan sedikit gimana sih penghitung subnet max itu kayak mana ngitungnya, tapi ya mungkin masih besaran. Nah, setelah ini langsung kita pembuktian. Kita buka Cisco Packet Tracer-nya ya. Oke. Ini tadi udah saya isiin sebenarnya, tapi tadi masih error, retake ulang. Ya langsung aja kita copy. Tadi udah kita copy, kita pakai yang 2525192. Ya, yang ini nih, 92 yang paling atas aja lah. Nanti teman-teman kalau mau nyoba bisa langsung di screenshot aja. Ini yang ini nih, di screenshot, nanti langsung dipraktikin aja gitu ya. Oke, kita mulai. 192 IP-nya itu seharusnya itu bisa dimulai dari 1 sampai 62. Coba ya, 10.10.10.1. Kita enter. Nah, bisa dia sudah menyandang sebuah IP. Ini nih, IP address-nya sudah menyandang 10.10.1. Oke bang, tapi kan gimana nih kalau kita pakai network ataupun kalau kita pakai network ataupun broadcastnya, kan katanya nggak bisa tadi. Nah, sini kita pembuktiannya ya. Langsung saja kita coba. Aduh, susah banget sih bukan. Nah, kan 0 tadi. Coba kita analisa tuh, udah. Apa yang terjadi? IP invalid IP for this subnet max and range. Jadi dia nggak bisa, seperti saya bilang awal, 0 itu nggak akan bisa karena dia itu ya tadi, dia itu identitas dari deretan IP itu, deretan host itu ya. Dari deretannya itu ya dia sebagai ininya. Maka yang harus kita lakukan adalah ya mulai dari 1 gitu kan. Coba kalau kita 10.10.10.62, jadi kan batasnya 63 ya, 662 nih. Kita enter, bisa dia menyandang sebuah IP yang sudah kita buat nih, 62. Terus kan tadi katanya 63 bang broadcastnya, coba 63. Oke, kita coba ya 63. Kalau error subscribe ya. Nah, kan bener kan dia error karena dia broadcast yang mengirim surat data dari host ini ke host yang lain gitu ya.
begitu. Jadi ini nggak bisa karena ya itu tadi salah satu cara yang paling makanya kita bisa bilang IP range adalah tengah-tengah ya, karena dia itu kalau IP network sama IP di dalam sebuah IP itu ada IP network, ada IP broadcast, dan IP range. IP range adalah deretan API yang bisa kita pakai. IP network itu adalah barisan pertama sebagai identitas, dan IP broadcast adalah barisan terakhir yang berguna untuk mengirim data ke semua host yang ada dalam range itu gitu kan, dalam deretan itu. Coba kita ganti lagi saya 10 Bang, tapi kan kok cuma segitu doang, nanti takut salah. Coba kasih yang random banget kayak dari 1 sampai 60 itu yang mana? Oke, coba 37. Bisa. Dia akan sangat bisa ya guys ya. Coba kita ke yang lainnya. Nih, ini udah tadi kita isi ya. Kalau kita mau ngirim kayak mana? Bisa nggak sih? Ini ke sini. Dan kita lihat. Aduh. Kok nggak bisa dibedain nih? Sorry dikit, ada masalah di sini. Ini nggak bisa digedein aja. Bisa digedein, astagfirullah. Tuh nggak bisa digedein guys. Kenapa ya? Ada yang tahu? Komen-komen. Kayak mepet banget tau. Kemarin tuh bisa tau. Nah, oke. Gimana sih? Aduh, salah pencet kita. Ya inilah pokoknya di bawah ini ada set. Ini ada. Aduh, sabar. Kok begini? Sabar. Kok nggak bisa ya di draftnya ya? Ini bener udah paling maksimal tau. Kok nggak bisa ya? Dia tahu gak sih kenapa? Ini sebenarnya udah gede sih, tapi ya ampun. Sekali ini ada sekali ya aku pengen nampilin, cuman kalau kayak gini ya gimana ya, nggak bisa kita tampilin guys, sumpah nggak bisa kita tampilin. Sabar ya sebentar, kita coba ke view toolbar. Toolbar. Waduh, malah hilang juga. Mohon maaf ya semuanya, ada sedikit kesalahan. Ya, ini begini jadinya ya. Saya tidak tahu ya. Toolbarnya toolbar yain. View lagi. Sebentar toolbar. View lagi. Buat toolbar. Nah, saya nggak tahu kenapa ini kok bisa kayak gini. Nggak tahu kenapa ya. Maaf kali ini. Nah, bisa akhirnya nih teman-teman lihat ya. Last kata successful PC1. Source PC1 ya. Ini PC1 itu yang ini tadi yang alamatnya 10.10.2. Destination PC0 tadi yang kita isi dengan IP 37. Ya dia bisa. Karena dia masuk ke IP range tadi gitu kan. Karena dia itu tadi. Tapi kalau kita menggunakan 0 dan ini itu bakal error begitu. Jadi udah paham dikit kan? Kenapa itu dan begitu? Ya, kenapa nggak bisa pakai IP range? Tapi bang, misalnya kalau kita pakai yang lain nih, misalnya kita pakai IP range dari 0, berarti cuma yang angkanya semuanya 0 dong. Enggak. Biasanya IP range itu dimulai dari angka awal IPA-nya atau angka address awalnya. Coba kita ganti dengan yang ini. Ya, kita coba ganti dikit. Kita ganti aja ya, coba kita ganti, kita klik yang ininya, kita ganti sama seperti. Lalu ininya tadi berapa ya, saya memoriku agak lupa kawan. Dimulai dari 64 ya, 64 ke 65. Kita isi dulu 64 ya, kita isi dulu 65 jangan 64. 65 enter, dia bisa ya, kita lihat nih bisa nih. Lalu selanjutnya kita buka di PC 1. Nah, kita pertama ganti dulu subnet masnya, karena ini kan berbeda, kreatornya berbeda. Kan tadi kan dari 64 ya,
jadi range-nya itu punya dia itu tadi, kalau yang Subnetman ini range-nya itu dari 64 sampai 94 ya. Jadi yang bisa kita pakai itu adalah 95. Jadi yang bisa kita pakai itu 65 sampai 94, sama seperti konsep awal ya. Coba kita isi yang ini dengan 94 nih, PC2 nya kita isi sama 94 enter. Apakah bisa? Ya bisa dong, tentu saja bisa, masa nggak bisa. Coba kita kirim, boom, successful. Tapi apa jadinya ketika ini kita jadi 95? Ingat, 95 adalah broadcastnya ya kalau di yang Subnetman ini, dan si error. Jadi nggak mesti harus 0 sama ini. Nah coba kalau kita balikin lagi ya, kita balikin lagi 10.78 bisa deh. Terus di PC 0 nya gimana? Kan tadi katanya 0 doang bang. Tadi kan ingat 64 sampai 95. Jadi kalau kita masukin 64 sama aja dia bakal error. Jadi nggak harus 0 ya. Berarti identitas itu nggak harus 0, tapi batas awal ataupun angka pertama yang itu jadi identitas. Jadi kalau misalnya 64 sampai 98 ya berarti 98 dengan 64 itu nggak bisa dipakai karena dia adalah batasnya. 64 itu sebagai network dan 98 itu sebagai broadcastnya. Yang bisa dipakai adalah 65 sampai 97 gitu ya. Oke, kita coba balikan lagi. Kita balikan ke awal, terusnya kita buktiin ya kalau bisa ya. 10.10.10.65 itu bisa. Jadi nggak harus 0 ya kan. Nah itu dia penjelasan singkat tentang ya host range atau IP range tadi.